Oke, malam teman-teman semua. Kita Selamat kembali malam semuanya teman-teman. kembali lagi kita di Zoom tanya jawab Eco Engine dan CE. Malam ini kita akan bahas topik Sampo Eco Engine. Menarik ya, karena bisa menghemat pengeluaran di rumah. Kita mulai aja dengan pertanyaan pertama. Adakah resep buat sampo natural? Banyak. Nah, ini langsung pembukaan langsung minta resep ya. Iya, langsung Antara resepnya dulu. satu resepnya adalah yang di YouTube saya, sampo yang ekoenzim yang udah jadi, masukkan lerak sebagai F2. Jadi berapa lama boleh pakai? Yang penting lerak tuh masuk 3 hari 4 hari udah keluar busa semua, udah bisa. Ataupun kita bikinkan ekoenzim. Di YouTube saya ada kulit jeruk, biar dia nggak begitu kering, masukkan lidah buaya, masukkan honey locust. Honey locust di Indonesia nggak ada, harus beli dengan hati ya. Nah, honey locust kebanyakan yang tahu itu adalah bubur kolagen. Bubur Mm-mm. kolagen dari mana? Dari Kulit. kita kupas honey locust kayak petai gitu ya. Yang panjang kita ambil bijinya, di selapis kulit ari itu adalah kolagen. Jadi pohon ini ada sabunnya, ada kolagennya. Jadi dia lembut. Kalau untuk cuci rambut memang lembut. Cuman kalau kita mau busanya banyak honey locust tuh ribet. Dia harus dipanggang. Dipanggang sampai gelembung-gelembung gitu, baru kita hancurkan, baru dia ada busa yang banyak. Tetapi kalau kita cuman begitu, kita harus campur lerak atau kita campur sabun yang agak natural sebagai busanya. Tapi saya tidak pakai sampo yang begitu. Saya coba bermacam-macam sampai dari eh camellia. Camellia itu apa? Semacam buah buah yang untuk bikin minyak, buah teh. Tapi bukan teh untuk minum loh. Casu yuk camellia, dia buahnya ada getahnya ya. Sudah itu mereka ambil bijinya. Bijinya di kayak ada mesin khusus bikin minyak, diperas keluar minyaknya. Super mahal. Jadi orang China ya kalau minyak tersebut itu contohnya ada lihat orang semacam telinganya suka keluar nanah. Ada nggak Mm-mm. anak-anak yang suka keluar nanah? Sudah itu rambutnya suka berkoreng-koreng. Kata kulit apa kepala busuk. Dia itu mukanya yang suka, kalau kita sini bilang katanya autoimun lah dan sebagainya. Nah, minyak itu minyaknya mahal, bisa dicampur dengan apa aja herbal. Jadi dia memang herbalnya agak bagus, yang agak mahal. Ampasnya itu loh. Ampasnya itu di toko obat itu mereka bungkus atau di sebotol-sebotol gitu. Nah, itu kita untuk cuci rambut tanpa sampo lagi. Dia udah bersih. Jadi caranya gimana? Ampas Camellia itu di online kayaknya ada jual. Saya pernah lihat di Shopee atau Topet ada jual. Jadi cari aja Oh. serbuk Camellia. Itu direbus jadi airnya, habis itu disaring. Habis itu gini-gini aja rendam, rendam, rendam. Nanti rambutnya dia akan hilangkan minyak. Hmm. Tetapi kalau orang yang suka migran, orang yang suka sakit kepala, stres sikit-sikit, rambutnya suka rontok gitu ya. Tambahkan cemara kipas. Cemara kipas dikeringkan, jangan jemur kering, kering angin-angin supaya masih hijau bagus dia. Itu di blender, disaring, taruh aja di botol. Dan itu jahe juga. Jahe ya sama kulitnya itu diiris tipis-tipis. Sudah itu dijemur sampai kering banget. Di blender juga. Satu botol jahe, satu botol camellia, satu botol cemara kipas. Terserah mau cedok berapa banyak. Jadi 3 macam ini fungsinya jahe untuk menghidupkan sel-sel kepala kita.
Sudah itu eh, cemara kipas, dia bagusnya untuk mengatur saraf-saraf kita. Contohnya yang sering sakit kepala dan sebagainya. Itu memang sering disungkup atau minum ya, sampai minum airnya pun nggak apa-apa. Nah, jadi itu adalah sabun atau sampo orang zaman dahulu yang sudah ribuan tahun. Antara satu resepnya ya. Bisa ekoenzim yang sudah siap panen, masukkan jahe. Kalau saya suka ditumbuk, saya nggak suka iris, saya suka tumbuk-tumbuk. Saya Ya, masukkan lebih. jadikan F2. Jadi masukkan lagi cemara kipas itu. Saya nggak masukkan camellia, Iya. saya nggak masukkan lerak. Nah, ini difermentasi, sudah itu nah ambil, diencerkan, tiap hari ada waktu semprot. Kalau saya kan suka merayap kemana-mana tuh, panas, aduh panas sekali. Saya bikin bikin begitu, campurkan air, jadi untuk mist ya. Bisa untuk muka, bisa untuk kepala. Jadi lama-lama ketombe kita, rambut kita dia akan subur. Nah, resep udah berapa resep tuh, Dek? Itu jahenya nanti kalau dibikin biomis nggak panas, Kak? Jangan, jangan banyak-banyak, diencerkan. Kalau diencerkan lagi. Harus diencerkan, ya. Iya, Oke, sama. terus lagi. Oke. Harus wajib nonton rekamannya nih, Kak. Oke. Karena Pertanyaan ini nggak selanjutnya. saya jelas-jelasin karena berikut masih ada pertanyaannya menyangkut resep gitu kan. Iya, Mm-mm. banyak, Kak. Iya, Yang kedua, ada sampo EE untuk rambut rontok. Nah, itu tadi. Cemara kipas ya, Kak. iya, cemara kipas, jahe, kunyit pun Ya. boleh. Yang keluarganya jahe, keluarganya si jahe ini, semua boleh. Jadi kalau ekoenzim ada yang bilang, aduh saya nggak banyak loh bahan saya. Jahe, batang, daun, akar, semua boleh. Tambahkan Hmm. GMT, tambahkan lidah buaya, tambahkan bahan yang lain, terserah lah ya. Pepaya kayak apa, pepaya kan fungsinya kecantikan juga sih. Nah, dengan jahe, daunnya, akarnya. Jahe nggak cukup nih, ya kunyit. Yang nggak cukup lagi, lengkuas, kencur. Yang penting keluarga dia. Itu untuk bantu hidupkan sel-selnya. Bisa. Oh. Mm, Ya. mm, mm, Jadi, mm. ini tadi kakak bilang Jadi, pakai GMT. hah? Tambah Apa? GMT tadi. Ya. Iya, kayak fermentasi bikin pemula gitu. Oh, oke, Mm-mm. sip. Jadi yang penting dia aktifkan, hidupkan akar-akarnya. Tetapi dengan syarat supaya tidak rontok ya. Jangan sembarangan beli sampo yang terlalu banyak kimia. Plus, plus, plus gitu loh. Pelembut ada, conditioner ada, 3 in 1, 4 in 1, 2 in 1. Itu nggak usah. Yang Natural simple aja. aja. Sampo, saya malah beli yang sadrai. Coba ya. Merek-merek yang ada di mall itu satu botol berapa? Ayo, coba 110 ke atas kan? Udah Satu lama liter nggak ya. beli. Ya itulah kita nih makin makin totok, ketinggalan zaman. Kayaknya dulu 100 ke atas lah. Saya beli sampo yang 25 liter satu dragon, sampo yang di salon untuk Hmm? 1.000 orang cuci rambut. Itu satu dragon itu paling 200.000. Mau paling rasa Hmm. apel atau rasa, saya sering beli apel gitu aja. Jadi dia baunya simple. Nggak ada campuran apapun. Oh iya, iya. Nah, Murni saya dulu cuman. orang salon, makanya hobi ya tentang rambut. Saya kerja salon, buka salon sekitar ada belasan tahun sih. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. BO apa saja yang bagus untuk pembuatan sampo? Sebenarnya udah terjawab ya, Kak ya. Terus Ya, oke, lanjut. Sampo khusus untuk berhijab adakah? Maksudnya. sama dengan tadi kita bilang sampo yang begitu atau eko ini yang begitu. Tetapi karena terlalu lama ya pakai Lupa. jilbab, dia keringatan semua, jadi dia susah napas pori-porinya itu. Nah, jadi untuk kalau waktu lepas
Jangan pakai minyak-minyak yang sembarangan gitulah. Ya kan dia sendiri udah akan keluar minyak. Jadi sering semprot supaya kayak kayak kita tanam bunga. Kalau nggak dikasih air gimana sih hidupnya? Iya, Manusia kalau juga kalau kulitnya itu manusia tuh terdiri cairan ya. Air di dalam tubuh kita paling tidak 65% iya. di dalam tubuh kita. Perlu air cairan. Jadi harus rajin. Semprot di muka, semprot di bagian rambut, akar rambut. Nanti ditepuk-tepuk, diganggu-ganggu. Kalau orang zaman dahulu ya dulu setiap hari saya lihat nenek saya, bibi saya itu mereka pakai sisir kayu atau sisir dari tanduk sapi Iya. atau dari pokoknya yang bahan-bahan yang alami ya. Saya pun heran orang tua ini kok mau cantik kali ya gitu ya. Sisir, 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 penuh kasih sayang. Kalau saya pikir saya gini-gini udah pergi gitu kan. Mereka enggak, setengah jam loh. Setengah Iya. jam dan itu ada bahasa katanya sulauke, perbaiki batok. Nah, Oh, iya. jadi orang yang begitu umur dulu ya 90 tahun, malah 100 ke atas. Gak yang Iya. pikun loh. Menghindari Pak pikun lah, Parkinson lah, ingatan apa-apa, dan sebagainya. Susah tidur, itu semuanya sih nggak masalah. Yang penting sayangi diri kita sendiri. Sisir dari kayu ya, Diterapkan mau dari sisirnya. tulang. Betul. Di sini Hmm. bukan sekali dua kali ya, di sini 10 kali. Kanan 10, kiri 10, sini lagi. Nanti dari sini, model X gini, sini 10, sini lagi. 1 jam. Tapi kalau nggak sempat setengah jam. Pelan-pelan, kamu akan merasakan asam urat di sini hilang. Oh, Limpah yang di sini yang bergumpal-gumpal tuh hilang. Hormon-hormon yang nggak beres tuh ya di sini diperbaiki. Lewat gini-gini terus tangan kita. Capek loh kalau kita nggak biasa. Waduh, kayak mau patah tangannya. Bener loh. wah, Nah, harus coba cari ya mulai hari ini. Yang rontok, yang ini itu. yang Tapi jangan kuat-kuat loh. Kuat-kuat nanti akar-akar rambut kita rusak malah rontok juga. Dengan perasaan. Terasa lama-lama hangat gitu. Oke, Oke, lanjut deh. oke, baik, Kak. Pertanyaan kelima, sampo EE yang bisa untuk menghilangkan uban. EE-nya dicampur apa aja? Eh, Menghilangkan uban. banyak produk yang kayak gini. Contohnya sampo yang campuran urang-aring kalau di Indonesia kan. Iya. Sudah itu kalau dari Taiwan, dari China, dia ambil air yang di sungai tersebut, orang tua di situ nggak ada yang uban. Dia ambil air itu Hmm. untuk produksi eh, hair toniknya, samponya. Benar di situ satu desa tuh nggak ada yang uban. Biar umur 90 masih nggak ada uban. Jadi di sana ada suku yang sama sekali seumur hidup nggak boleh gunting rambut. Suku Yao ya? Yao. Suku apa ya? Ah, bukan suku apa ya lupa saya. Hmm. Pokoknya rambutnya seumur hidup tuh nggak boleh gunting. Nah sudah itu ada nama obatnya Hesou. Hitam itu khusus untuk rambut. Jadi bisa besok saya share di grup ya Hesou ya. Itu bisa kukus tim dengan ayam kampung atau Oh. dengan angco. Minum, 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 Hmm. minum. Jadi itu memang untuk mengsehatkan semuanya eh, barang yang warna hitam, makanan yang warna hitam, dia akan mengsehatkan ginjal kita, termasuk wijen hitam. Orang tua seringnya dia sakit lutut, sakit kaki, dia bilang tuh kaki saya, lutut saya sakit. Dia nggak ada urus ginjalnya. Ginjalnya kalau udah tua, udah kotor, nggak kuat dia jalan. Nggak ada. Nah, jadi kenapa harus wijen hitam diperbaiki bagian dalamnya. Malah sekarang anak muda ya umur 30, 20, 18 pun saya lihat udah uban. Ya kan? Iya. Nggak kayak kita.
masih belum semer. Iya, karena Karena sampo. saya suka, eh, terus terang ginjal saya memang beberapa tahun yang lalu saya pergi scan apa gitu, ada kista sebesar 6,9 cm. Kata dokter, pakai BPJS aja lah, sedot aja lah. Yang nggak apa dok, yang penting nggak mati langsung, nggak apa-apa. Jadi saya, orangnya sih nggak mau tahu banyak ya. Saya sering cari daun apa, daun sendok yang Zoom kemarin kita ada ngomong, daun bintang seribu, daun yang merah itu. Ada waktu tanam, waktu bisa panen, saya rebus, saya rebus, saya rebus. Jadi saya cuman pantau rambut saya. Kalau rambut saya tidak bagus, berarti ginjal saya itu menurun. Termasuk rontok. Rontok dia tumbuh lagi enggak? Kalau rontok lebih kurang. Rontok-rontok nggak tumbuh, nah nggak bagus. Tapi rontok sebagian karena mungkin kulit kita terlalu minyak. Lepas dia, Hmm. akarnya jadi nggak kuat gitu. Kayak semacam kaktus, dia nggak suka air, tapi tiap hari tuanya siram air, mati dia. Kadang-kadang rontok begitu juga. Atau pakai sampo yang terlalu tajam, full dengan minyak, bisa juga rontok. Atau ginjal kita lagi tidak bagus, dia bisa juga rontok. Ya, jadi kalau Banyak. rontok itu suatu sinyal bahwa ginjal kita tidak begitu fit. Banyak. Bukan rusak ya, jangan salah Hmm. paham bilang ginjalnya rusak. Ginjal dia banyak, unsur-unsur, cuma kayaknya ada acidnya lah, kotor lah, kandungannya terlalu banyak, kapur dan sebagainya. Itu bisa diperbaiki kok, dibersihin. Karena ginjal adalah filter di dalam tubuh kita, penyaring air. Nah, jadi bersihkan air. Kenapa air sumur yang paling bagus alami atau tempat yang alami? Contohnya yang saya pernah pergi di Karo, Kota Bangun situ ya. Itu orang tua-tua rambutnya masih hitam semua. Kerja pun kuat kan gitu, kakinya pun kuat. Nah, oke kita lanjut lagi. Oke, kasih. Pertanyaan ke-6, bahan Loh, sampo. tadi Bu Vera kan bilang daun yang merah. Apa namanya Bu Vera? Minggu kemarin ya saya ada share kok, Iya, daun yang merah yang gantung manjang dia nurun itu. Itu rasanya kayak enak sih, manis. Kalau belum dihapus, ceknya coba, eh, di bagian WhatsApp atas cari, kan ada ya yang 3 titik itu, dia ada timbul cari, cari dia itu tulis daun merah, mungkin keluar deh. Jika nggak Liquid ketemu salt, bisa Vera. tanya aja di grup, besok saya share ulang. oke. Kita bahas pertanyaan yang ini dulu ya teman-teman ya, jangan di-cut. Kita sesuai aturan. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari kelas. Pertanyaan nomor 6, bahan sampo ekoenzim untuk ketombe, bahkan psoriasis apa saja? Nah, Tadi kan coba Winnie tolong share video Bang Hussein, model kita yang paling baik hati. iya, yang di kelas. Ini bukan aspal ya, ini kulit kepala ya. Video tadi ada ke share? Video tadi enggak, Oh, ulang ya. ulang aja. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light. 'Cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight glim out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby. Nah, Oke, jadi abang ganteng kembali. semuanya Jadi sehat. tuh lihatnya ini, tadi saya bilang bukan aspal, kepala. Kepala ini menumpuk tebal banget, kulit-kulit kepala.
Ini bukan ketombe lagi. Yang tadi pertanyaan apa? Sakit apa? Apa tadi? Psoriasis. Iya. Nah, ini yang udah agak berat ya. Kayak ada jalan-jalan terus yang berretak-retak, berdarah Iya. gitu. Gatalnya pun minta ampun. Nah, jadi ini mungkin dari lingkungan juga. Kalau Bang Husin kita kan dia suka piara kambing, olah kompos, kerja sampai jauh malam gitu loh. Nah, waktu kalau mulai gatal karena digaruk-garuk lama-lama virusnya campurlah adulah di dalam kepala itu. Jadi waktu dia pertama share foto ini, aduh, Bang, ada ekoenzim nggak? Ada, saya bilang. Pokoknya ekoenzim itu mau dicairkan, habis itu ambil anduk atau kain apa aja, campur air hangat, dibungkus. Jangan lama-lama loh, saya bilang. Dan itu dia akan keluar tambah banyak. Keluar tambah banyak. Kulit yang sudah mati atau yang sudah busuk, waktu di bagian dalam itu mau tumbuh sel baru lagi, dia akan menolak. Jadi tadi di video kita lihat yang di tisu ada segumpal itu kayak nasi goreng ya. Nah, itu kulit-kulit kepalanya yang dia kumpulin, difotoin, jadi dokumentasi. Nah, itu yang dikumpul. Akhirnya saya bilang udah tumbuh sekitar setengah senti ya rambutnya ya karena udah lewat sekitar semingguan. Nah, udah hasil begini. Saya bilang, Bang, cukur lagi sekali botak. Botak licin ya. Sudah itu jangan ada rambut kenapa? Nyangkut virus-virus yang sisa situ. Biar aja dia licin. Itu kompres terus. Waktu makin kompres makin cair ekoenzimnya. Jangan yang murni-murni nggak boleh. Kalau yang murni terlalu murni, nanti dia tumbuh lagi kayak ketombe, kayak koreng-koreng gitu. Kenapa? Overdosis dia akan menolak minyak yang bagus, minyak yang nggak bagus, semua di pori-pori itu semuanya keluar. Jadi makin hari makin encer, makin hari makin encer. Kalau lihat sudah tidak gatal, ya wes gitu, kasih VCO. Nah kalau gatal semprotkan ekoenzim yang tadi udah diencerkan supaya tidak gatal, jangan digaruk-garuk lagi. Jaga kebersihan kuku. Ini sekitar berapa lama ya udah sembuh dia. Nggak jelas. Putus-putus suaranya, Kak. Nah jadi para ini bisa sembuh. Apalagi yang pendek aja ya. Putus-putus ya. Iya. Jadi apalagi yang sekarang oke? Ya, Di sini oke, bisa Kak. deh. Kadang pasti putus, Kak. Nah, jadi yang ada di kantor, coba saya buka. Agak di posisi dulu ya. Di sini gimana? Nah, ini jelas, Kak. Jelas, Bu. Sini jelas ya. Ya, Saya buka jelas. kipas angin sebentar. Oke. Di sini udah bagus? Bagus, bagus, Udah. Kak. Oke, oke. Saya cari posisi HP saya dulu. Hmm. Nah, jadi kita lanjut lagi Ya, berikut. oke. Pertanyaan berikutnya ini sepertinya masih nyambung dengan nomor 6 tadi. Adakah bahan pembuatan sampo ekoenzim untuk mengobati kulit kepala yang di kulitnya seperti ada garis merah-merahnya di bagian kulit? Yang tadi kita bilang ya. Nah, Dia kalau kata dokter itu udah autoimun. tebal. Iya. Autoimun itu karena lingkungan yang tidak beres, makanan yang tidak beres, itu numpuk. Dia sebagai sinyal, janganlah numpuk di situ lagi. Saya udah minta tolong gitu loh. Dan fungsinya kulit kita dia kan menolak ya, yang tidak bagus, yang bukan bagian dia akan nolak, nolak. Cuman kita nggak bersihin. Gimana bersihin? Kalau nggak biasa di medis, nggak mungkin lah ya.
dikupas atau dibuang kulitnya, nggak bakal. Jadi satu-satu caranya adalah dengan ekoenzim yang encer ditempel. Ya kalau rambut yang kayak Bang Husen itu udah parah ya harus dipotain. Tapi kalau nggak parah cukup ambil perban, kapas atau handuk, dihangatin, itu dibungkus sampai pori-porinya buka. Kita pakai sisir, kita buang, buang lama-lama. Jangan masukkan lagi kimia yang bukan-bukan. Lama-lama dia akan habis. Tapi kalau kita pakai sampo yang 3 in 1 dan sebagainya, udah keluar dimasukin lagi. Gimana dia mau sembuh? Nggak bakal. Iya, Ya. harus. Mm-mm. Jadi itu berarti ekoenzimnya nggak perlu bahan khusus ya Kak ya? Nggak perlu BO Nggak khusus. perlu. Iya. Yang kita mau itu kulit buah-buahan yang mengandung antibiotik. Semua kulit buah-buahan pasti ada antibiotik. Kalau nggak buah itu busuk banyak dan berulat semua. Oke. Oke. Next Mm-mm. itu Itu yang pakai sabun terlalu, kebanyakan orang yang jual makanan, yang bagian cuci piring, kutu air, ya kan? Kukunya ada kutu air atau jamur kuku. Itu nggak gampang sembuh. Tetapi kita harus pakai ekoenzim yang baru, yang lagi fermentasi, yang belum cukup 3 bulan, tapi dengan syarat pakai gula GMT. Tiap hari aduk, sembuh loh. Tapi kalau pakai ekoenzim yang 10 tahun, 15 tahun, nggak sembuh. Dia antara matikan virus, perbaiki sel. Virus belum hilang, gimana perbaiki sel? Jadi yang tahunan lama itu molekulnya lebih halus, dia bisa meresap ke dalam sel-sel itu dan perbaiki. Jadi 2 macam ini beda ya. Yang satu adalah kayaknya untuk makin mulus, makin cantik. Yang satu adalah membasmi kuman-kuman yang ganas-ganas, yang bandel-bandel. Nah itu harus ekoenzim yang baru. Gitu. berarti harus punya stok terus yang baru ya Kak? Paling tidak 1 kali cat lah ya. 20 liter ya. Pasti harus ada. Contohnya kemarin siapa yang bilang masak-masak kena minyak, Langsung luka celup. bakar itu kan. Kalau saya di kebun kena tawon, kena ulat bulu, langsung celup di situ. Kalau nggak ada itu, wah parah kita. Mau kemana? Mau ke rumah sakit tuh. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan nomor 9. Kenapa ada yang tidak cocok dengan sampo ekoenzim? Takaran 1 bagian EE, 5 bagian sampo. Ya banyak ya kayak kan masing-masing beda. Kita nggak jamin semuanya akan sembuh dengan ekoenzim. Cocok. Ada yang tidak cocok, ada yang cocok. Contohnya dalam 1.000 orang. Kalau ada 600 yang cocok itu udah alhamdulillah, udah bagus banget. Obat dokter, obat yang mahal-mahal aja nggak jamin semua. Katanya ini bisa mujizat sembuhkan kanker. Tahu nggak? Yang nggak cocok, yang nggak sembuh itu berapa ribu orang. Yang cocok itu 1 aja dia bisa kaya mendadak loh. Jadi ekoenzim dengan takaran yang beda, dengan tahunan yang beda, fungsinya beda. Contohnya dulu di Batam ada anak tuh umur 12. Sudah itu di wihara tersebut mereka semuanya pakai molase, ekoenzim molase. Dia kepalanya cuma ada kutu. Nah, nanti ada tuh yang jawab, bisa hilangkan kutu nggak? Ini kasusnya sama. Anak 12 tahun itu kan lah suka main di sekolahan dengan siapa-siapa. Jadi rambutnya itu ketular kena kutu. Tetangganya atau yang teman mamanya itu dikasih dengan ekoenzim yang murni. Yang murni langsung basahin rambutnya dibungkus. Sudah itu timbullah rambutnya kayak Bang Husen gitu. Oreng, dan itu dia garuk sampai berdarah semua loh. Saya lihat fotonya, saya bilang ini pakai ekoenzim apa? Dia bilang gini foto, waduh hitam belau. Sudah itu yang murni ya. Saya bilang besok ke rumah saya kasih klasik enzim. Jangan ekoenzim lagi karena tajam.
pakai klasik enzim. Sudah itu saya encerkan, udah saya encerkan, saya kasih VCO 1 botol, campur krim. Nah, jadi 2 macam ya, krim dan VCO. Saya bilang kalau yang berdarah kasih krim, tapi harus botain dulu. Sampai dia sudah tumbuh rambut, kasih VCO setelah cuci rambut, kasih 1 tetes waktu rambut masih basah, itu adalah kondisional. Jangan pakai krimnya lagi. Karena krim ada campuran-campuran ini itu, dia nanti ada ketombe lagi. Kan sel-selnya harus membuang yang bukan miliki dia tuh. Jadi campurnya bukan EE lagi, harus CE. Karena CE dia akan treatment. Karena dia dari madu, dari buah-buahan yang agak lebih halus. Nah, 1 minggu kemudian anak itu udah sembuh total. Jadi itulah ya resiko kita ngajar orang bikin ekoenzim. Apabila orang yang ketemu gitu, kalau dia ngadu ke kita nggak apa-apa. Kalau dia nggak ngadu, dia udah jengkel banget sama ekoenzim. Jangan ngomong sama saya lagi ekoenzim gitu-gitu. Jengkel saya nggak suka. Akhirnya kita jadi dapat musuh, bukan jadi dapat teman. Tapi kalau mereka ngadu, kita masih ada kesempatan untuk perbaiki, nasihat dia, perbaiki, dan dia mau terima. Nah, itu bisa jadi teman yang lama gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 10. Mohon penjelasan tentang ketombe dan cara mengatasinya bagaimana. Ini juga udah terjawab ya, Kak. Mm-mm. Jawab pertanyaan sebelumnya. Yang berikutnya nomor 11. Apakah bisa dengan bikin sampo ekoenzim untuk menghilangkan ketombe? Ini pun sudah terjawab bisa. Cari sampo yang hanya ada busa aja. Tapi Campur. paling bagus tuh sama sekali nggak ada busa. Ya. Ya kan? Mm-mm. Oke. Terus Nomor 12. Apakah ada resep sampo untuk mengatasi kutu rambut? Barusan dibahas. Barusan dibahas ya. saya lihat kalau di apotik ya, kita beli serbuk yang khusus untuk kutu itu nggak murah, nggak mahal, murah banget. Atau saya rasa BPJS mungkin ada ya, karena kutu kadang ya sangat mengganggu, ngisap darah dari kepala. Itu ditabur aja ke rambut, sudah itu berapa lama itu dicuci. Hmm. Lalu ada juga ya, jangan sampai ada yang pakai baygon loh ya. Pernah Masa baik? orang untuk menghilangkan kutu rambut pakai baygon disemprot sampai anak itu anak umur 9 tahun disemprot dengan baygon, dibungkus dengan handuk. Kira-kira anaknya tidur pingsan loh. Iya, jelas. Sebanyak-banyaknya itu dia bukan nganggap bunuh kutu rambut, bunuh harimau dia. Tapi kalau dengan dosis yang rendah, banyak yang dilakukan, bisa hilang. Gitu loh. Jangan sampai anaknya pingsan, rupanya tidur dia bilang. Tapi bukan saya ngajar ya. Enggak. Jadi ekoenzim nggak bisa. Nanti kasusnya kayak sampai rambutnya rusak semua. Karena terlalu asam pH-nya tuh. Oke. Oke. Selanjutnya nomor 13. Apakah sampo ekoenzim yang natural ini bisa digunakan juga sebagai sabun mandi? Sebenarnya pedagang tuh kan pinter. Sabun cuci vagina, sabun cuci sampo, sabun cuci pampers, bekas pampers. Sebenarnya kan kita ada buka kelas sabun ya sabun, cuman nanti mau campur A, B, C, kayak ekoenzim ya. Kalau kita mau untuk jual, ini ekoenzim saya terbagus dari bunga telang, dari lidah buaya, khusus untuk rambut. Lalu dia bisa nggak untuk cuci kaki, untuk cuci kuku? Ya bisa, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau orang pedagang kan dia nggak mungkin lah toko itu disusun cuma satu barang. Harus penuh dong, ya kan? Tapi kalau kita buka toko di ekoenzim itu
Takut. Kebanyakan yang nanya tapi nggak ada yang bayar, ambil pulang. Nah itu toko ekoenzim nggak bisa kaya itu. Tapi banyak teman. Terus, Oke. Selanjutnya, nomor 14. Apakah lerak bisa dijadikan F2 dan bisa dipakai sebagai sampo, sabun mandi, dan cuci-cuci lainnya? hmm, Jawab. saya pernah sih. Saya biasa sebelum info ke teman-teman begini, saya paling tidak tuh 2 tahun. Saya lerak saya 3 tahun, hampir 4 tahun baru saya sebarkan caranya. Tapi saya pernah ya, lerak yang F2 atau lerak yang fermentasi itu sekali mandi, cuci rambut, setetes saja kena mata. Oh, itu perinya bukan main loh, bukan sebentar aja loh. Sudah habis mandi sampai mau mau pakai celana aja salah lubang loh, tahu nggak? Entah celana mana ke kanan ke kiri pahaku. Karena perinya minta ampun. Ya udahlah pakai anduk aja lah keluarlah. Habis keluar itu ya dikasih air dingin lah itu inilah tetap perih sampai kayaknya aduh rasanya nyesel banget aku kok bikin ekoenzim sampai segini ya. Jadi hati-hati jangan kena mata. Lalu dia sangat kering, kering banget, keset banget. Jadi kalau untuk sampo, untuk cuci muka, saya rasa ya jangan sampai nggak ada bedanya juga. Sebenarnya nggak cocok sih. Kita tidak bisa hilangkan 100% bahan kimia atau 100% kita hilangkan barang-barang di toko, supermarket yang di market gitu ya. Tapi kita bisa gunakan dengan cara yang bijak. Menurut saya sih begitu. Contohnya kita bikin F2 lidah buaya dia kan lebih lembut Iya. ya. Kulitnya itu pun saya nggak ambil sih saya untuk jadi saya ambil yang isinya atau yang lebih lembut contohnya bengkuang ya. eh Jahe boleh tapi harus campur dengan kencur yang nggak begitu perih. Nah, itu kita bisa sih. Lalu kita cari sabun. Contohnya saya bisa order sabun yang cuman VCO jernih, enggak ada campuran apa-apa. Jadi dia bikinnya dari VCO, dari bahan-bahan sabun. Habis itu saya masak. Saya masak secarkan dia, atau kita beli sabun yang merek lebih ramah lingkungan. Kan banyak yang bahan-bahan yang merek multilever ya. Mereka jaminlah beginilah, begitulah. Nah, lebih aman. Kita jangan terlalu minta terlalu banyak busa. Yang penting bersih. Itu boleh kita campurkan dengan ekoenzim. Cuman kalau bukan kimia atau bukan hebat di bidang campuran-campuran mainnya barang kimia, itu harus dipisahkan antara sampo dan conditioner. Nggak bisa digabungkan. Contohnya krim, ya krim dengan conditioner itu pasti ada krimnya yang bentuk dari krim gitu ya, kayak susu gitu. Itu dia akan menumpuk banyak ketombe kita di kepala, kan banyak gitu loh. Nah jadi kita kurangin. Kita sudah cuci bersih, yang penting bersih. Sudah itu kita waktu dia basah kita kasihkan VCO untuk ketombe, untuk rambut yang berminyak, yang bermasalah. eh Ini sudah pertanyaan nomor berapa? 13, Kak. Mau ke udah nomor 13. 14. Udah nomor 14 mau ke 15. Saya tadi pesan Winnie pada yang berapa ya? Ada pertanyaan dari Pertanyaan yang nomor 25. 25 ya. Ya. Berarti Oh, masih jauh ya. iya. Nah, oke, sekarang saya kasih satu resep lagi. Resep Apa? dari nenek moyang kita. Mm-mm. Rambut yang bermasalah atau pakai lerak kan kering banget. Cari Iya. solusi yang lain. Antara satunya adalah orang yang zaman dahulu, orang Chinese ya. Cari cuka hitam. Kalau cuka hitam nggak ada, pakailah ekoenzim. Sudah itu, ekoenzim berapa banyak? 2 sendok. 2 sendok makan aja ya. Sudah itu, tepung terigu.
tepung terigu mau 2 sendok atau 4 sendok boleh. Sudah itu jangan langsung air mendidih, ntar jadi martabak. Kasih air yang biasa, air biasa, tepung gandum, tepung terigu ya. Kami di sini panggilnya tepung gandum biasa ya, tepung terigu. Sudah itu tepung terigu kalau orang bikin makanan vegetarian, cari yang tidak banyak serat, yang bukan bikin daging vege atau bukan bikin bakpao. Dia ada tulis kok, cocok untuk bikin kue apa. Mungkin Iya. kue martabak apa gitu, dia udah boleh. Nah, itu aja 2 sendok atau 3 sendok. Masukkan ekoenzim, yang 3 bulan pun boleh ya, nggak usah cerewet ya. 2 sendok. Kasihkan air. Air, sudah itu tambah secukupnya. Mungkin setengah gayung. Gayung mandi. Air hangat loh. Jangan lewat dari 40 derajat. Kalau terlalu panas, lihat aja jangan jadi ayam potong. Ayam udah dipotong, sapi dan sebagainya. Kan harus pakai air panas. Baru lepas rambutnya itu loh. Ntar kita jadi ayam potong pula. Jadi sekitar 40 derajat, hangat-hangat. Supaya pori-porinya bisa buang. Dia membuang kotoran tuh. Nah, yang tadi itu dimasukkan kepala, ya. Kita agak turunkan kepala. Dibiarin tepung gandum itu dia bisa menarik semuanya noda-noda yang kotor yang nempel banget di kepala. Badan kita tuh paling jorok tuh kepala, ya. Sudah itu kira-kira berapa menit gitulah kita main-main air itu tepuk-tepuk di gini-gini terus. Kira-kira kulit kepala kita udah agak bersih, kita bilas. Kita bilas dengan air berkali-kali. Kalau bagus pakai air piara. Kalau nggak bagus ya udah keran buka, bilas. Bilas sampai nggak ada tepung ya. Ntar jadi bakwan pula rambutnya loh. Bilang Bu Vera bikin ngajar kok kayak bakwan, besoknya bertegang-tegang dikorek-korek kok tepung semua putih. Itu bukan salah saya karena kurang bersih. Jadi udah bersih, coba pakai hair dryer. Terasa rambut tuh kering bisa tahan berapa hari. Coba aja dengan cara begitu sekitar 6 bulan. Ketombe akan hilang. Sesel kita mau hidup kembali, kita ada waktu kita semprot yang tadi saya bilang. Ekoenzim yang udah diencerkan untuk semprot rambut ya. Encerkan 1:300 pun nggak apa. Atau 1:50 pun nggak apa-apa. Nah, disering semprot kayak kita lagi semai bibit, tanam tanaman yang kita sayang, sering semprot ditepuk. Tapi kalau rambut itu kan bermacam-macam, ada yang kering atau yang berminyak. Yang berminyak itu sangat cocok. Jadi dia bisa berapa hari kemudian baru numpuk, baru minyak, kita cuci lagi ulang begitu. Tapi kalau rambut yang kering kayak saya begitu, pakai kondisioner, penggantinya adalah VCO. 1 tetes waktu basah, dilus kemana-mana. Kalau di akar untuk menghindari rambut putih. Orang yang suka pakai VCO rambutnya nggak begitu cepat uban. Tapi kalau yang untuk ujung rambut yang kering ya di bagian ujung rambut. Jangan terlalu banyak. Katanya VCO bagus. Sampai kayak cat dinding gitu loh. Nempel gitu ya. Itu bukan salah saya lagi ya. Soalnya dek susah loh kita nih. Masa kita cuci rambut, kita ngajar, kita buka baju, kita cuci rambut, bikin video. Gimana sih? Saya kemarin bilang sama Bu Sarni itu suaminya kan rambutnya dari uban udah hilang. Coba lah suruh suamimu bikin video. Oh, kok suami aku? Bilang ya, saya bilang. Kaget suaminya. Gak bisa kayaknya. Jadi dengan orang China dia pakai cuka hitam. Cuka hitam, ingat nggak Egi jual cuka hitam ada yang 6 derajat. Jangan yang 9, yang 6 aja. Kalau cuka hitam 1 sendok udah cukup. Kenapa? Cuka hitam itu sangat ampuh untuk rambut dan akar-akarnya. Karena dia dari kacang hitam.
Mm-mm. Bahan cuka hitam dari kacang hitam. Jadi yang hitam-hitam itu semuanya ginjal kita akan sehat, rambut kita akan berkilau. Bukan dari kondisioner, ya. Dia akan sehat lewat kita pemandangan kita udah fresh banget gitu. Nah, itu ginjal kita udah bagus. Jadi kacang hitam kalau cuka hitam. Kalau nggak ada cuka Korea yang bikin dari beras merah pun boleh. Atau pakai ekoenzim ya. Yang penting bilasnya yang bersih, jangan kayak bakwan besok. Oke, terima kasih resepnya Kak. Langsung praktek nih besok. Pertanyaan selanjutnya nomor 15. Sampo EE sebaiknya menggunakan deo apa agar rambut hitam sehat, tidak rontok, perlambat uban? BO apa yang perlu dihindari? Kacang hitam. Beli kacang hitam atau beli saya tadi bilang PSU di toko obat banyak. Atau pakai urang-aring jadikan F2 atau bunga telang yang warna ungu. Nah, nanti F2-nya itu dia kayak hitam banget, tapi bisa membantu. Cuman nggak jamin ya. Cocok-cocokan ya. Mm-mm. BO yang perlu dihindari untuk supaya nggak beruban katanya. Nggak uban, nggak rontok. BO apa yang harus dihindari? Nggak ada lah, kecuali apa tuh duri-durian kayak atau daun nanas. Nah, waktu aduk-aduk tahu-tahu luka gitu aja sih ya. Tapi kalau nggak aduk pun nggak apa-apa. Setiap tanaman di bumi ini pasti ada manfaatnya. Pasti ada penting buat sesiapa. Jadi kita nggak usah milih-milih. Kalau mau milih pada F2 aja. Jadi kacang hitam kan nggak mahal ya. Kacang hitam boleh tuh. Saya waktu sebelum kenalin ekoenzim, saya sering pakai kacang hitam direndam dengan arak putih. Hmm. 1 minggu udah bisa pakai. Tapi Itu karena terlalu kental rasanya memang nggak ada ketopnya tapi dia rontok. Akhirnya saya tambah lagi sering lulur dengan lidah buaya. Dia tetap rontok juga. Kenapa ya? Rupanya ginjal saya memang ada tumbuh yang ini itu gitu. Karena makanannya nggak jaga sih. Saya kalau makan memang kayak hantu juga kadang. Oke. nanti kacang hitamnya disangrai atau mentah aja Kak? Apanya? Kacang hitamnya Oh, kalau disangrai kena itu atau nggak usah disangrai, nggak perlu. Tapi kalau beli kayak Egi yang organik itu udah sangrai, tapi dia secara sistem organik, bukan sangrai yang api yang sampai 80 derajat, 100 derajat ya itu memang dia khusus ada mesinnya ya, nggak masalah itu. Malah bagus. bagus. Oke, makasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 16. Pertanyaannya sama seperti nomor 14, tapi hanya satu rumus. Pembuatan 3 in 1, sabun, sampo, conditioner dengan bahan dasar EE. Jadi dia pengen nanya resep bahan dasarnya EE, tapi bisa digunakan untuk sabun, sampo, dan conditioner. Sebenarnya kalau nyimak udah terjawab semua ya Kak dari tadi. Mm, mm, mm. Oke, itu tadi jawabannya udah banyak ya teman-teman, dikasih Kak Pera itu beserta resep F2 untuk biomis rambut itu juga bisa untuk rambut dan wajah. Selanjutnya nomor 17. Awal pakai sampo campur EE 5 sampai 10 bagian. EE-nya itu F2 bunga telang, daun kelor dan libu. Rambut saya kering, cenderung gersang, kayak rumput ilalang yang kering. Lalu saya kurangin lagi hanya beberapa tetes, juga masih begitu. Apa karena perubahan hormon di tubuh? Usia saya hampir 54 tahun. Adakah bahan lain yang harus kita tambah untuk melembutkan? Atau deal saya memang cocok dengan ekoenzim?
mungkin dia memang nggak cocok dengan ekoenzim karena faktor usia, karena udah menopause, serba kering. Kering sampai ekoenzim nggak bisa teratasi. Ada menopause, setelah menopause tuh kering, kering sampai tangan, ke pantat, ke lutut, semuanya kering, kering banget, apalagi rambut. Nah, jadi yang cari yang halus ya, yang agak lebih ramah adalah CE. Cari CE aja. Jadi mungkin nggak ada virus lagi ya karena udah kering. Virus pun nggak hidup di situ. Pakai CE. Sudah itu eh, kulit kita yang berumur begini memang contohnya saya bukan kering di rambut aja ya, kering di seluruh kulit. Contohnya saya beli krim atau moisturizer atau hand body, saya harus tambah visio. Kalau nggak sehari biarpun 5 kali, 10 kali saya oles, sebentar aja udah kering. Rasanya kering tuh kayak mau retak. Jadi dia harus ada visio karena visio memang dia terlalu, kalau bagi orang muda, aduh visio saya nggak mau lengket minyak begitu, ya kan? Jadi visio itu kita untuk nolak dia masuk ke pori-pori kita gimana? Kita oles sewaktu dia lembab. Harus ada biomis, harus ada biomis. Dan itu terasa nggak nyaman ya kita kasih visio, kita semprot, kita gosok biar dia hangat. Sebentar lagi dia udah kering. Sama dengan rambut. Rambut kalau kita cuci apapun dia tetap kering. Jadi waktu dia lembab-lembab atau udah terlanjur karena keringnya sebentar dia udah kering gitu loh. Kipas angin buka nggak 5 menit rambutnya udah plung kayak singa gitu. Singa bukan singa betina, singa jantan itu loh, plung gitu loh. Waduh. Jadi kita pakai mist, lembabin lagi, baru kasih VCO, baru diginiin-giniin, baru dia rasanya bolehlah ke pasar. Kalau enggak kira orang kok singa datang gitu kan. Atau lalang yang udah gosong itu bukan lalang biasa lagi loh. Lalang yang udah gosong, udah keriting gitu. Nah, jadi jangan lupa ada waktu makan kolagen. Kolagen yang termurah adalah okra. Okra mentah, lidah buaya yang tanpa masak, tapi hilangkan baunya dengan CE. Sudah itu kasihkan madu, minum. Itu bagus untuk kulit kita. Jadi semua yang kering kalau udah umur ini kita harus jaga untuk lembab karena dia hormon kita udah nggak ada yang menghasilkan untuk lembabnya itu nggak ada lagi. Jadi harus kita ambil dari produk apa, Iya. dibantu dari luar gitu, baru bisa teratasi. Kalau nggak masalah orang tua banyak sekali. Tahu nggak keringnya sampai kencing pun infeksi loh. Bayangkan. Hmm, Itu penyakit orang tua. Jadi golongan usia begini dia perlu treatment yang begini, usia begitu perlu treatment yang begitu. Krim yang biasa tidak mempan lagi. Yang orang yang udah tua banget, krimnya harus ada herbal yang matikan virus dan ada sedikit rasa mentos. Nanti pada bulan apa ya? Egi kan mau promo tuh biasa setiap tahun di grup shopping bahagia kita kan barang Chinese kan ada promo besar-besaran. Nah, November ya. itu yang kering, yang sudah berdarah, yang udah koreng itu oles, besok udah nampak hasil. Kata Hmm, Egi, mah, jangan jual sekarang lah, Mama promo dulu lah yang Eko Enyim itu nanti pada promo besar-besaran itu biar mereka dapat diskon tuh mah gitu loh. Ah, ya udah. Jadi saya pakai sendiri aja dulu ya. iya. Oke, jadi lebih baik pakai CE daripada EE ya, biar nggak kering. Oke, kita lanjut Kak ke nomor 18. Apakah aman ekoenzim dicampur sampo atau sabun mandi untuk bayi 3 tahun? Daripada bayi itu dikasih entah apa-apa yang mahal-mahal tapi tidak aman. Dia lebih sensitif. Menurut saya sih aman. Kalau takut pakai CE. Ya, sabun apa yang rasanya bagus itu dicampur CE sedikit. Nanti lihat perubahan kulit anak itu. Anak-anak sekarang ya, mungkin faktor susunya, lingkungan,
pampasnya dipakai terus ya, memang dia akan sering banyak masalah. Tapi kalau pakai sabun-sabun yang di pasaran lebih lebih bahaya. Karena cucu saya udah 4 ya, jadi ada model-model untuk testernya itu loh. Daripada sabun itu ya udah masukkan EE. Tapi kalau bagi anak-anak yang nggak alergi ya nggak apa-apa. Mau mau EE, mau CE, mau sabun merek apa dia tuh nggak alergi. Jadi kita sebatas dia nggak alergi, tapi lingkungan kita harus kita jaga gitu loh. Tahu nggak? Sembarangan pakai sabun, busa yang banyak-banyak. Itu anak cucu kita tidak ada lagi tempat nginepnya. Itu lingkungan kita akan tercemar. Tercemar sangat dahsyat sabun itu. Jadi kita sebelum kita siram ke paret, kita siram ke laut atau lewat selokan kita, tempat cuci piring kita, kita uraikan dulu zat kimia yang dahsyat itu dengan EE atau CE. Baru kita kembalikan ke bumi. Nah, itu kewajiban kita sebagai penumpang ya. Oke, terus. Oke. Kita lanjut ke nomor 19. Untuk mengatasi kulit kepala yang gatal dan rambutnya nggak mau tumbuh, apa yang mesti kita lakukan? Yang tadi loh, sisir pakai kayu, sisir dari kayu, dari apa, tanduk-tanduk gitu, terapi terus sampai kulit-kulit pori-pori kita di kepala itu ingat, oh saya harus bekerja. Jadi Ya, harus kayak rajin menjaga. diterapi dengan sisir ya, Kak. Mm-mm. Oke, selanjutnya masih yang nomor 19 dan yang ada riwayat kanker kulit. Apa yang mesti kita perbuat? Saya punya seorang guru di Tanjung Batu namanya Pak Aliang. Saya ke Tanjung Batu, saya cari sampai satu Tanjung Batu sedesa itu. Ada nggak ya orang tanam sayur organik? Cari-cari, nggak ada. Akhirnya ketemu Pak Aliang ini. Dia nanam sayur organik, sudah itu tidak pernah turun harga. Ternyata dia adalah pasien kanker kulit. Kanker kulit itu dia di bagian kepala, di sini sama perut di atas kita ikat tali pinggang itu. Jadi 2 titik itu ya. Dia sering ke Singapura ambil obat apabila dia makan sayur yang pakai MPK aja dia nggak boleh. Saya bilang kok kamu coba tahu? Dia bilang iya saya coba beli sayur yang orang jual. Di Tanjung Batu ya tanam sayur banyak yang pakai kulit udang, pakai tele ayam, nggak semua MPK kok. Dia bilang seitu aja saya nggak bisa. Lalu bisanya apa? Harus fermentasi dari enzim lah, biarpun tele ayam harus difermentasi dan sebagainya. Kalau tangani dengan tidak beres, langsung habis makan ya, dibilang besok malam udah mulai keluar airnya, katanya sampai nggak bisa tidur, harus ke Singapura lagi. Tapi dia tanam sayur sendiri. Nah, selama waktu saya kenal dia, selama dari kena kanker udah 14 tahun. Saya bilang mana ada pasien kanker berkebun, gila nyangkul ngolah kompos. Iyalah dia bilang demi dia untuk sehari-hari makanan dia gitu dia terpaksa. Tapi sehatnya luar biasa. Hmm. Dengan syarat tidak boleh sembarangan pakai sabun, tidak boleh makan makanan yang menjadikan alergi adalah zat-zat kimia. Dia harus organik gitu. Jadi orang kanker kulit wajib sabunnya pakai sabun yang paling natural. Itu saya rasa anggota EI kita banyak ya yang bikin sabun bagus ya. Iya. Mm-mm. Kalau sampai nggak ada, saya bisa rekomen. Nah, ini merek ini. Hmm. Menurut saya bisa lah ya kalau orang kanker kulit. Ini saya nggak dikasih komisi. Cuma saya pernah coba yang merek Atomy, merek MY. Nah, itu merek sabunnya agak aman. Kayak Honey Locust. Honey Locust di Atomy samponya ada.
gitu loh. Atau dari MY dia kebanyakan pakai VCO semua. Nah, jadi itu pun harus dicampur dengan ekoenzim. Baru untuk mandi biar aman. Dan jangan lupa kalau hasilnya bagus, ajarlah dengan siapa-siapa aja yang kamu kenal gitu loh. Mm-mm. Berbagi. Iya, orang sakit kanker ya, kalau dia rajin berbagi, dia akan panjang umur dan banyak rezeki. Saya lihat kok divonis dokter begini-begini, tapi karena dia kepo, karena dia rajin bagi-bagi, lupa mati jadinya. Lupa kalau sedang sakit ya, Lupa jadi mati. sehat. Tuhan pun nggak jemput dia. Biar aja lah kamu jadi hamba aku bekerja terus. Karena dia niat baik setiap hari kan. Mm-mm. Oke, terus Lanjut ke nomor 20. Usia berapa yang cocok buat sampo dan sabun? bebas, bebas. Oke, nah kita lanjut 21. Sampo dengan BO apa yang cocok untuk penderita psoriasis? Tadi ini udah terjawab lewat Mm. videonya dari Bang Hussein ya. Tapi kalau yang nggak parah, kan banyak yang telanjur udah bikin dengan molase, dengan gula aren, dengan gula pasir. Ya nggak usah buang lah. Itu suatu pelajaran. Yang nggak alergi ya silakan campur di sampo, campur di sabun cuci piring. Tapi bagi yang udah alergi ya, yang orang bilang eksim, ya coba lihat apa yang terjadi kalau namanya sakit apa tadi. Kulit-kulitnya seperti apa fotonya, Mbak Winnie. Itu gatalnya minta ampun loh. Kalau pakai yang molase dia bisa tambah gatal. Banyak sih di Batam anak-anak yang pakai molase sabunnya begitu. Jadi sampai tambah parah digaruk sampai keluar darah. Saya sampai sekarang ya di rumah terapi saya itu Eco Enzim sabun gratis 24 jam. Ambil sendiri. Nggak usah bayar. Udah berapa tahun ya. Tapi susah loh mau dikasih sampai orang banyak mengambil. Nggak lama tuh sembuh semua. Jadi di keliling sekitar situ nggak ada pasien lagi. Saya sampai kadang cari pasien ke pulau-pulau. Kenapa dia nggak ambil lagi? Udah sembuh, Bu, dia bilang. Ambil lagi lah untuk mandi. Takut ibu marah. Kok marah? Ambillah, tolong nggak dihabisin. Takut. Segan. Segan. Masa ada barang gratis terus. Kan gitu. Mana Winnie? Fotonya Winnie? Mm-mm. Winnie ada? Iya, Mungkin lagi makan atau apa sih Winnie? Nggak apa, nanti kita share di grup aja. Lanjut yuk deh. Ya, foto tadi ya. Iya, foto yang di lehernya. Nah, ini yang paket yang akan kita jual, yang paling aman untuk sampo, untuk muka. Nah, ini dia. Ya, seperti apa? Kan ada yang bilang ini karena autoimun, karena eh, lingkungan, ya. Sebenarnya kembalikanlah ke natural. Kembalikan ke natural. Jangan pakai sabun sembarangan. Banyak orang yang pakai sabun minyak jelantah, minyak yang bukan jelantah biasa loh ya, yang di pabrik tuh yang dari paret-paret hotel. Nah, itu dikasih obat yang khusus hilangkan bau, jadilah sabun. Hati-hati. Jadi kalau mau bikin sabun, bikinlah sendiri atau beli dengan orang yang kita tahu atau merek yang lebih terjamin gitu loh. Lama-lama dia akan hilang. Betul-betul tidak hilang. Saya kasih lagi satu resep yang murah meriah. Ayo catat. Aduh, catat. Bagi yang lupus, bagi yang ekstrim, bagi yang kurap di rambut dan di tubuh, ambil tawas. Tawas yang satu keping-keping putih itu loh. Ada kan? Betul Ada. nggak? Wah, warnanya putih kan? Benar, putih.
beli di toko obat yang kepingnya agak besar, anggap itu sabun. Nggak usah pakai sabun lagi. Itu aja. Dia waktu kita gosok, mandi, anggap sabun kan udah basah. Rambut, Mm-mm. badan semuanya yang lupus itu sampai tangan mana-mana ada. Katanya autoimun lah makan obat 3 tahun loh. Itu nggak gampang sembuhnya. Padahal pakai tawas sama detok aja udah. Jadi mana yang bermasalah itu pakai tawas itu, gosok-gosok pengganti sabun. Memang dia nggak ada busa kok. Tetapi nanti paling berapa kali aja lah ya. Udah mulus. Jadi nggak Perih usah nggak? habis uang banyak-banyak. Nanti Perih kalau nggak? ada uang, hah? Perih Enggak, nggak? enggak perih. Nggak Enggak perih. perih. Enggak Oh, perih. Tapi dia ampuh untuk matikan kuman-kuman yang ada di dalam kulit itu. Nanti sisa uang untuk berobat itu beli yang paket Econym kita ya. Nah, iya ini juga. nah begini. Eh, sampai nanti ya tangannya gitu mau bergerak. Dia kan sukanya di mungkin tempat-tempat tekuk tangannya. Dia suka di situ. Nah, itu sangat menderita. Pakai aja tawas ya. Oke. Dia itu berhenti pakai sabun. Oke, terus ini Oke, resep yang selanjutnya. paling gampang kan? Iya, kali Kak. Lanjut ke nomor 22. Ini juga sebenarnya udah sama dengan pertanyaan nomor 5 dan Mm-mm. 5. Apakah ada resep sampo EE untuk menghitamkan rambut Nah, beruban? udah. Oke. Nah, nomor 23. Bagaimana cara membuat sampo dari EE Lerak plus Honey Lotus? Em, sama sih. Mau fermentasi jadi F2, mau langsung bikin Direbus. atau direbus. Tapi kalau honey locust, rebusnya lama banget loh. Kadang sampai 6 jam, 5 jam gitu loh, rebus dengan api yang kecil. Dan itu tambahkan lagi honey apa herba-herba yang lain ya. eh Contohnya cemara kipas dan jahe dan sebagainya. Nanti nggak apa-apa saya share videonya. Oke. Mm-mm. Tapi bagus pakai fermentasi menurut saya. Kita Oh iya, nggak masak, nggak nunggu nongkrong di situ. Saya fermentasi honey locust sama lera itu ya campur kulit jeruk sangkis. Saya minta di kafe atau di food court kan mereka jual jus sangkis itu kan banyak. Hmm. Nah, untuk pelembabnya lera kan keras sekali, kering kali. Kita pakai kulit jeruk. Kulit jeruk itu ada di lapisan kulit kan dia ada minyak essential oilnya itu. Nah, itu untuk yang selalu sangat kering. Nah, itu dia untuk pelembabnya langsung di dalam situ. Jadi fermentasi aja nanti sampai udah panen. Saya simpan sampai sekarang udah sebelum COVID loh. Sampai sekarang masih enak banget. Jadi menurut saya sih bahan yang paling bagus untuk sampo memang sih kulit sangkis yang mahal di Batam. Kalau di Medan murah mah. Apa tuh kulit jeruk purut ya. Iya, jeruk purut. Waduh di Batam hampir 50.000 sekilo. Oh, Bisa bokeh. Tapi kalau kulit jeruk tangkis yang warna oranye itu nggak bayar dan wangi kebayang. kali. Itu paling bagus. Saya sangat rekomen. Oh, oke, terus. Oke ya, makasih Kak. Sampo EE untuk rambut kering. Kusam, BO-nya apa saja? Nah itu dia sangkis ya, kulit jeruk. Semuanya kulit yang bentuk jeruk, yang ada minyak, essential oilnya itu. Nah itu semua bagus. Oke. Lanjut, pertanyaan nomor 25. Pertanyaan terakhir. EE bisa melunturkan warna cat rambut kah? Karena pakai EE jadi rambutnya luntur gitu. Bisa. Udah coba rontok, luntur. Ini dia nanya Kak. Mhm. Dulu waktu saya kerja salon, Hmm. eh, kita campuran obat apa tuh obat semir rambut itu Hmm. masukkan setetes ekoenzim dia lebih Enak.
Dia lebih enak sih. Saya pernah sama Dokter Joen pertemuan dengan semua orang di bidang kecantikan, salon lah, teman salon banyak sekali di Singapura tuh. Jadi mereka tanya, boleh nggak ya di kosmetik, di krimnya, di serumnya, di apa-apanya, boleh satu tetes, tapi dengan yang tahunan lama. Tahunan lama ya, Dia jangan yang 3 bulan itu memang agak agak lain dia nanti jadinya. Nah, jadi eh, boleh dicampur, aman, jangan terlalu banyak itu aja sih poin pentingnya. Oke. Nah, jadi ini ada lagi ya resep satu lagi. Ini hari malam ini resep melimpah loh. Biar nggak rugi ya, bang 200 ribunya. Nah, Winnie tolong ya resep dan fotonya Bu Wati. Yang ini teman baik saya di Yayasan Eko Engineering Indonesia. Saya berani share resepnya ini karena dia udah mencoba sekitar sebelum COVID sampai sekarang. Rambutnya banyak uban. eh Kebetulan pas malam ini saya pada mau ngundang dia, Bu, Ibu sharing lah. Tadi sore mamanya meninggal. Jadi nggak mungkin kan. Nah, jadi saya bilang, udah kalau gitu saya tutup fotonya dan resepnya ini saya share. Pertama saya lihat di grup di Taiwan. Dia pakai serbuk kopi yang kering, daun inai atau daun pacar yang sudah dikering, yang sudah di blender, dengan 1 botol Eco Enzim. Nah, itu dia jual di Taiwan. Dia jual dan buka kelas untuk semir rambut. Jadi saya bilang, Bu Wati, saya kan nggak ada uban, saya nggak tahu sih gimana mau semir, semir kemana, rambut saya masih hitam gitu ya. Saya loh Bu, banyak sekali loh. Tapi saya pakai produk ini, dokter ini yang mahal begal. Ya udah, aku bilang dulu saya buka salon lebih mahal produk-produk. Ibu kok jangan khawatir, serum saya udah berapa juta. Ya udah kau coba aja dengan CE, dengan begitu gitu. Sekarang dia semuanya udah ditepiin, dia pakai produk yang dia sendiri. Nah, coba Win yang satu lagi resepnya. Jadi ini setelah hasil habis semir ya. Udah sebelum COVID lah dia udah coba. Dan rambutnya lembut, sering dia, Bu, saya udah semir nih, coba Ibu pegang rambut saya gitu. Memang lembut, hasilnya bagus sekali. Coba Win ya. Dia nggak pakai sebenarnya boleh pakai, tetapi karena campurannya sudah banyak yang carian-carian, jadi nggak perlu tambah dia ganti dengan air jeruk. Nah, Win, resepnya Win, yang ada tulisan Mama tadi. Boleh pilih ya, daun pacar atau inai itu sebagai pelengket. Tapi kalau semuanya inai kan jadi oranye rambutmu. Oranye lucu kan? Ditambahin kopi, serbuk kopi yang udah jadi serbuk kopi. Nah, kopi kalau mau lebih hitam ya banyakin kopi. Kalau mau Banyak. coklat-coklat, ya nggak tahu pasnya berapa mili, berapa gram. Harus lihat rambut yang berminyak dan rambut yang kering beda. Tapi kalau karena pengalaman saya waktu kerja di salon, supaya lengket semiran kita cuci sampo dulu, biar dia agak keset. Sudah cuci dengan sampo bersih-bersih, ingat jangan kasih facial, jangan kasih pelembab atau conditioner, biar dia kayak singa gitu. Nah, sudah itu oleskan tadi, mau orang aring, mau daun pacar, mau serbuk apa tah, kopi, sama lidah buaya, ambil yang lendir-lendirnya itu ya. Sudah itu sama air jeruk, secukup dan sekental yang Itu kita mau tadi itu. bahan dicampur semua, Kak. Mana Win foto resepnya Win? Sebentar Yang ya. ini? Yang paling bawah. Jadi habis oles itu kita kan biasa di hotel ada yang eh, kantong plastik itu untuk nutup rambut Ya. atau Plastik. untuk supaya rambut nggak basah itu loh. Nah, coba aja 40 menit, tapi dia kurang lengket. 1 jam kek, 2 jam kek, nggak apa-apa karena semua alatnya alami kan.
mau tidur siang kayak yang penting bantal nggak sampai hitam semua. Jadi ditunggu sampai plastik itu. Nanti tinggal dikeramas saja. Sebenarnya nggak perlu pakai sampo lagi sih. Karena Dibilas. satu, ini semuanya bahannya itu bagus untuk kulit dan untuk saraf-saraf rambut kita. Dia akan menyehatkan, terutama daun pacar ya. Daun pacar ini orang yang sering ada masalah tidur, masalah rambut, masalah kepala, sampai masalah rahim. Dia bisa betulin. Hmm. Mm-mm. Lalu orang aring dia pun bagus sekali untuk saraf-saraf rambut. Lidah buaya udah kayak kondisioner ya, melicinkan, haluskan. Bubuk kopi. Cuman takutnya nanti kulit kepalanya itu hitam-hitam, keramasnya gak bersih bilasnya gitu. Ini udah dipakai dengan Bu Wati sekitar sebelum COVID sampai sekarang udah hampir 5 tahun. Dia ulang terus. Dulu kalau semir paling tidak 2 bulan sekali ya. Ini dia lebih lama dan rambutnya halus, nggak kering, nggak rontok, nggak ketombe lagi dia. Cobalah resep terakhir ini untuk malam ini. Harus share di grup ya Kak. Iya, saya biasa kalau share sesuatu paling cepat itu lewat 2 tahun testimoninya baru kita bilang itu best, bagus. Kadang jangan share resep ini bagus, tahu-tahu 1 tahun kemudian, waduh rontok, sebotak, mati kita dipukul, ya kan bahaya. Jadi ingat kalau dengan ekoenzim terhadap kepala kita, kita harus sabar dan kasihlah waktu untuk sendiri. Mungkin 3 bulan, setengah tahun, atau kalau saya nggak mau tahu. Saya seterusnya sampai sekarang udah berapa puluh tahun, saya tetap begitu. Saya nggak pakai sampo yang bukan-bukan. Saya pakai sampo yang ada honey locust, yang natural. Contohnya yang merek Atomy ya. Sudah itu pun 2 minggu sekali loh. Jadi biasanya gimana sih kalau nggak keramas? Bau kan, rambut tuh 3 hari aja udah mengerikan. Jangan lupa spray. Spray pakai yang ada campuran CE atau EE itu. Dia untuk menghilangkan bau kita. Gitu. Ini dek, kayaknya masih banyak ya pertanyaan. Pertanyaan kita sekarang pertanyaan dari chat room. Heeh. Tadi daun merah itu sudah dijawab. Ini pertanyaan dari Ibu Sulistiowati. Komposisi jahe, minyak kayu putih, dan kabur deh. Dan PCO berapa? Kita udah bahas minyak kayu putih ya Kak? Enggak, Enggak bukan kan? minyak kayu putih. Iya. Tadi Yang itu yang jahe itu temannya. coba nanti nonton ulang. Iya. Seingat saya sih dijadikan F2 atau Iya, dijadikan itu bubuk, ya dia. kan? Nah, itu direbus airnya yang kita untuk jadi sampo. Iya, nggak pakai minyak kayu putih ya, Bu Sulis. Enggak. Selanjutnya dari Ibu Anagan, tapi ini udah dijawab, udah dibalas sama teman-teman. Apa perlu kita bahas lagi, Kak? Yang mana? Ini pertanyaannya Ibu Anagan. Air yang sudah dicampur EE, yang saya masukkan ke botol semprot lama-lama sering jadi bau. Kenapa? Udah dijawab sama teman-teman, Pak Antoni, Dek Iya, Purnama. Udah dijawab itu tadi. faktor air yang nggak sehat juga sih sering terjadi. Oke, Ya, kita lanjut. Ini kita kadang paksa supaya nonton ulang. Tapi saya Ini dulu begitu sih, kalau ada ilmu yang saya anggap, waduh, seru gitu ya. Saya bisa berkali-kali, puluhan kali saya nonton ulang, 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 ulang. Antara satu kalimat gitu, nanti otak kita bisa terbuka loh. Waduh, iya, rupanya saya salahnya di situ, poin pentingnya di situ. iya. Kadang salah nangkep kalau cuma sekali nonton ya Kak. Iya, pasti salah nangkap. Kadang ada yang nggak kita tanggapin, ada lupa gitu kan. Jadi nonton ulang biar nggak rugi. Ya, ini sharing dari Ibu Wisya nih. Saya potong rambut, orang salon bilang rambut saya ubannya keemasan. Dia tanya pakai apa? Saya jawab pakai EE. Saya iseng-iseng kalau bercermin sering spray EE. Bermacam-macam EE yang saya pakai itu. Testimoni Eco Engine ya Bu Wisya. Mantap.
Mantap nih. Ada Hmm. bagusnya kalau teman-teman yang mau sharing, kita silakan. Kita selesaikan dulu pertanyaannya, Kak. Ya, Hmm. Oke, ini juga pertanyaan Bu Wise tentang CE. Bu Pera, mengapa CE harus pakai madu? Apa bisa pakai GMT? Saya penasaran bikin pakai GMT ada lebih buah-buahan bikin CE. Terus bingung buat apa, Bu? eh coba yang dari GMT sama yang madu, Ibu rasain beda rasanya. Beda jauh. Sampai di tenggorokan itu kayaknya masih keset pahit gitu loh. Tapi kalau yang dari madu, makin lama dia makin waktu kita nelan airnya tuh di tenggorokannya itu enak, nyaman, dan terlalu tajam kalau GMT difermentasi, dia nanti akan merusakkan saraf mata kita. Banyak sekali orang yang minum demi kesehatan. Pertama dia bilang jos. 6 bulan, 7 bulan kemudian matanya mulai buta. Dan itu tidak ada obat untuk pulih kembali. Hati-hati ya. Jadi lebih aman ikut sesuai aturan ya, sesuai yang diajarkan. Sesuainya. Ya. Karena Dokter Rosukon dan tim Dokter Join itu waktu tahun 2009 Ini Eko bilang Enzim nggak nggak tahu. viral. Eko Enzim itu nggak viral. Dikena bawa sana lab, bawa sini lab, awas kalau ada apa-apa. Gitu loh kami dulu. Hati-hati kalau ada apa gitu. Sampai ya tahu nggak pergi ke parit siram-siram aja bisa kena tangkap, bisa kena digugat loh. Bukan kayak sekarang. Jadi itu semuanya udah sebenarnya semuanya udah di lab dan hasilnya begini hati-hati nggak boleh. Iya. Oke. Lanjut, ini pertanyaan dari Bu Ana. Cuma kurang tahu resep yang mana ya. Resep ini bisa hilangin ketombe dan rambut rontok. Bagus banget tuh resep yang mana ya Bu Ana? Kalau resep yang terakhir Kak Pera share itu untuk semir rambut. Ya bisa Bu, saya pakai itu udah lama bertahun-tahun. Oh, Bu Sampai Ana share. gimana, Bu? Heeh. Kirain Itu benar-benar bagus itu resepnya. Itu kan Yang saya datang kan satu. dikenal dengan orang pirang kan. Cuma ini aku lagi sengaja biarin dia putih semua aja. Saya kan oh, rambut Sekarang lagi putihnya udah lagi dari ngetren kok yang SMA. kalau yang putih itu yang paling mahal. Ini kan saya lihat tuh kan, yang di bawah ini masih ada yang masih bekas semir inai ini yang sedikit. Oh, Itu bagus, udah memang bagus. bener Sekarang bagus. masih hitam bagus ya. Enggak, yang ini daun pacar punya Bu. Yang daun pacar, kopi, lidah buaya, urang-aring. semir Warna tadi. paling Kemarin kan putih. saya Kok agak nggak bisa stres ya, coba? jadi Karena rambut saya nggak saya tahu agak tumbuh bagus. yang baru. Saya pikir saya Tahu nggak usah semir dulu gitu. ya kalau Itu kita bagus lihat loh Bu, resep bagus. itu kan. Kita kalau yang ada ketombe itu juga hilang. Terus kalau kita semir rambut biasa kan rontok, ketombean. Kalau pakai itu enggak, tidak akan ada ketombe. Terus rambut kita jauh lebih kuat Bu Vera. Itu bagus banget karena ada urang-aringnya, daun pacarnya, lidah buaya. Pokoknya marka Itu top lah Bu semua yang Vera. herbal bagus untuk rambut, untuk kepala, termasuk ke saraf ya Mm-mm. Bu ya. Iya, mantap Mm-mm. itu Bu Vera resep ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana untuk sharingnya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Helen. Bu Pera, untuk panen yang mana lebih baik? BO fermentasi 3 bulan, lalu panen, atau BO fermentasi bertahun-tahun lalu panen? Kalau adikku yang balas, yang jawab, Iya. rumahnya Tadi, penuh air. iya, tadi Menurutmu dari gimana Bu? Kak Pera ya, kita harus punya sebenarnya usia muda dan usia tua, karena masing-masing fungsinya beda. Tadi di awal udah dijelaskan Kak Pera kalau usia muda itu lebih bersifat menyembuhkan. Sedangkan yang usia tua bersifat memperbaiki sel-sel kita gitu ya. Jadi ya semuanya baik. Sebaiknya kita punya yang usia muda dan usia tua. Gitu ya Bu Helen.
Selanjutnya dari Ibu Rena Ramawati, daun pacar yang gimana Bu Pera? Apakah bunga pacar air? Di bawahnya udah di, Coba tolong jawab. ya, udah dijawab sama Bu Ana, daun pacar atau inai yang biasa dipakai pengantin untuk warnai kuku. Itu dia. Oke. Ya, pertanyaan dari chat room sudah habis. Waktu kita masih ada. Kalau teman-teman ada yang mau sharing atau bertanya, boleh angkat tangan. Oh, ada satu lagi nih pertanyaan baru masuk dari Semarang, Ibu Jenny. Untuk resep semir masing-masing bahan berapa gram Bu Pera yang dipakai bubuk ya? Ya, Sebentar pakainya. ya. Ulang deh. Untuk resep semir rambut masing-masing bahan berapa gram yang dipakai bubuk? Di diulek, ditumbuk atau di blender gitu. Sesuai lah karena rambut kita kalau banyak bahan gitu pun nggak banyak kali perlunya. Karena dia nggak bagus juga untuk simpan di kulkas. Jadi hari ini perlu berapa ya kita siapin berapa. Cuman perbandingannya itu jangan terlalu eh, kuning atau jangan terlalu hitam. Nah, dari situ setiap orang nggak sama sih. Pigmen rambut kita ada yang cepat merah, ada yang lebih cepat dia jadi warnanya, ada yang lama. Jadi kita harus lihat rambutnya itu kasar, halus, kering, berminyak, dan lain-lain. Contohnya ya, susah saya mau kasihkan resep karena resep nggak berbahaya. Rambutnya terlalu minyak, lebihin aja air jeruknya. Oke ya. Jadi rambut yang agak kering lebihin lagi lidah buayanya, gitu loh. Ya, mm-mm. Ya. Nggak apa pertama kali gagal atau rambutnya jadi oranye nggak apa-apa. Besok semir lagi, tambahin orang aring, kopinya yang banyak jadi hitam kembali. Dulu waktu saya di salon kan gitu. Hari ini kok rambutnya mau jadi warna merah, kok jadinya warna pink gitu. Jadi itu suatu mainan yang asik, bisa ditambahin, dikurang. Jadi nanti catat sendiri yang resep untuk sendiri. Contohnya daun inai ya, daun pacar tuh bisa 2 gram gitu ya, atau 10 helai. Dibilang helai nanti daunnya ada yang besar, ada yang kecil lagi. Iya, benar juga. Mending jadinya tuh satu mangkok kecil. Iya, dicoba. Iya, Komposisi dicoba iya, aja. Trial and error. harus testimoni. Mm-mm. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Helen, sebenarnya ke Bu Ana ini pertanyaannya. Bu Ana, daun urang-aring kering. Apa boleh minyak urang-aring? Beda ya. Sebenarnya kalau yang di Taiwan daunnya mereka jadikan kering. Iya, kering. Karena dia kena air, kena cairan, nanti dia hitam kok. Nggak masalah kalau daun pacar. Eh, contohnya ya, di Thailand, di Malaysia, banyak sekali itu jual serbuk inai yang mereka orang India kan suka ya. Iya, henna. Untuk henna. Nah, itu semuanya harus yang kering. Mana tahu kapan sesuatu hari dari tim AI kita ada yang memproduksi nih obat semir yang alami untuk jualan. Itulah Iya. cita-citanya Dr. Rosukon. Saya pernah tanya Dr. Rosukon ya, ini kita lagi sambil ngobrol-ngobrol. Em, katanya ekoenzim nggak boleh dijual. Betul nggak? Hah? Nggak pernah saya suruh orang begitu kok. Malah kita yang bikin ekoenzim untuk membangkit semangat-semangat ibu rumah tangga, membantu ekonomi yang lemah. Ya, Tetapi menambah. setelah saya cek, contohnya di EEN. EEN itu dia sering bilang jangan dijual. Nggak boleh jual karena mereka bikin ekoenzim dana dari wihara.
Hmm. Dana sosial dari wihara bikin ekoenzim ya tentu harus untuk umatnya, nggak boleh jual gitu. Tapi kalau kita gini, contohnya EEI punya rumah terapi kan ada ya, EEI punya Ya. rumah terapi di situ banyak pasien. Ntar mau ke Sidra, ntar mau ke Karo, uang tiketnya dari mana? Sehari-harinya hidupnya dari mana? Ya, apa yang bisa dijadikan duit? Contohnya ada uang kelas ya. Contohnya Ya. untuk EEI di rumah terapi. Itu semuanya biaya. Orang 24 jam datang ngambil ekoenzim gratis tuh gula dari mana? Jadi saya pikir ekoenzim saya banyak yang 8 tahun, yang 9 tahun, yang CE yang sudah 4 tahun. Saya bikinlah balsam dari grain oil, mumpung masih ada VCO. Saya bikin, saya kemasin. Mana tahu, ya mana tahu ada yang mau koleksi untuk simpan-simpan, untuk pakai-pakai. Jadi saya bilang sama Egi, eh, dihitung dengan pajak, ditopet dan ini itu semuanya ya sekitar satu paket itu berapa botol tuh? Biomis, saya suling tuh dari air nilam, dari air piara yang 5-6 tahun tuh. Sudah itu botol yang cantik. Nah, dengan eco enzim yang 8 tahun ke atas, dengan klasik enzim yang 4 tahun ke atas, balsam. Nah, itu satu paket 180 gitu. Jadi kita anggap yang banyak duit, yang mampu, mereka bisa nyumbang. Jadi yang nggak mampu, ya kita gratiskan. Adalah subsidi silang namanya ya. Iya. Heeh. Karena maklum ya usia kayak kami begini, itu orang pengangguran semua. Mau usaha, mau kerja, udah tenaga kita nggak mampu. Lalu kadang tengah malam bangun jam 2 mau apa sih gitu loh. Kan nggak cium-ciuman lagi sama suami, nggak peluk-pelukan lagi. Jadi bangunnya bangun, mau tidur ya tidur gitu loh. Nah, saring, ekoenzim saring sana, saring sini. Mau ngurus cucu, cucu udah besar. Mau ngurus anak, anak udah berkeluarga. Siapa lagi mau digurus? Nah, kata Bu Lina Husin, ini anggap kayak anak bungsu kami. Tengah malam bangun, kamar yang anak yang udah nikah kosong, penuh dengan ekoenzim, dengan CE kan. Jadi kita saring-saring. Yang kita ngobrol setiap hari pun di grup itu juga. Jadi itu udah sebagian kehidupan kita gitu. Mau jajan, mau beli emas, mau beli karung, untuk apa lagi gitu loh. Mau beli rumah, mau invest, nggak ada lagi. Ibarat kalau ngomong kasar lagi nunggu hari, Tinggal nunggu cari waktu. hiburan kan. Nunggu hari sambil cari hiburan. Masa kita nggak bisa happy-happy? Kita teman-teman kita semua udah betah gitu loh. Ngobrolnya ini itu. Tiba-tiba kita ngomong yang lain nggak nyambung sama orang tuh. Oh, siapa kamu tuh saya nggak tahu gitu ya. Jadi kita punya dunia kita sendiri gitu. Tidak perlu uang yang banyak, tetapi harus ada operasionalnya gitu. Nah itu saya rasa wajar. Jadi ekoenzim itu bisa dijual, tapi utamakan diajarin. Nah harus ajar. Contohnya, Dek Dorita tahu lah kalau beli GMT itu 1 kilo mungkin ngajarnya 3 hari atau 5 hari ya. Mungkin telepon berbulan-bulan. Mungkin ke rumah dia minta terus. Nah itu bukan karena rasa rugi sih, rasa memang kita dapat teman. Saya aja waktu saya ke Medan, saya langsung ke rumah. Untung diterima kan. Aduh, rumah saya kecil gitu loh. Saya bukan tengok rumahnya kecil, saya tengok ekonomnya, tengok hatinya, tengok orangnya gitu. Nah, jadi sampailah sekarang kita kayak keluarga besar, kayak adik-beradik gitu. Mm-mm. Jadi bagi yang mau koleksi, yang suka dengan ekoenzim atau balsam yang saya buat dari tangan saya, ya silakan. Bisa order sama Egi. Jadi nanti link Tokopedia-nya akan saya share di grup kita. Tapi jangan marah ya, bukan utamakan jualan loh ya. Itu kebanyakan untuk kegiatan kita. Kalau untuk jajan-jajan saya masih ada jadwal yang lain. Ini ada yang Ya,
raise hand ya. Nah, Dek Purnama. Ayo Dek Purnama silahkan mau tanya Halo apa? Ibu. Masih Malam Assalamualaikum. Bu Vera. Halo, malam. Gimana Bu Cuman Mona? baik Bu. Saya cuman mau sharing, saya tadi agak gimana, wah gitu. Ternyata ada juga yang pakai inai untuk rambut gitu. Tapi ada tambahan yang lain-lain. Kalau saya cuman mau sharing, ini yang merah-merah di depan ini adalah sekelompok uban yang dulunya saya sampai bingung harus bagaimana. Sementara saya nggak suka pakai yang dari salon-salon atau pewarna-pewarna chemical gitu. Jadi dulunya saya ada tetangga yang punya pohon inai, jadi selalu minta ke dia, saya ulek kasih perasan jeruk nipis terus saya tempel tuh minimal 1 jam. Nanti dia udah merah gitu. Sama ke kuku juga, saya nggak suka pakai kutex, tapi saya suka pakai inai gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya di grup kita ini ada yang bingung rambutnya harus gimana, mau menutup uban gitu. Tapi kalau rambut hitam nggak akan berubah, hanya makin licin aja gitu. Kalau rambut putihnya yang akan merah seperti ini gitu. Dan ini saya melakukan ini 3 minggu sekali. Jadi saya ulek daun Nggak inainya, bakal saya rusak kasih ya? gimana Bu? Nggak bakal rusak rambutnya, malah lebih sehat. Enggak, malah lebih licin dia, lebih lebih bagus gitu. Jadi saya ulek itu saya kasih perasan jeruk nipis, baru saya tempelin, udah jadi seperti kotoran lembu yang menempel di kepala minimal 1 jam. Jadi setelah itu saya cuci udah gitu. Nanti merahnya bertahan lama gitu. Nanti udah numbuh lagi yang ubannya gitu karena kan rambut makin panjang. Udah saya semir lagi pakai inai lagi. Gitu aja sih Bu sharingnya tentang inai dan perasan jeruk nipis. Terima kasih Ibu. Kayak highlight di depan ya. Iya, orang pikir saya sengaja ke salon, padahal enggak gitu. Saya mau juga lah coba, karena kayaknya depan sini nih ha, udah mulai Ayo, sedikit depan. Nanti dikasih, wah ini ke salon mana nih ya. itu aja Bu. Makasih. Makasih sharingnya. Ada teman-teman mau ikut nggak nih? Beli tanam inai. Saya suka kali loh. Inai saya tanam di kebun pas di belakang pintu. Kapan dia kalau berbunga ya? Aduh, apalagi di malam hari. Pokoknya dia 24 jam tuh wangi keliling di pohon itu bunganya. Wanginya bukan wangi berat gitu ya. Wanginya kayaknya Timur merasakan, aduh seger banget, ringan, bahagia, senang kali saya cium bau wangi inainya. Suka saya, makanya saya tanamnya sengaja pas di pintu gitu. Jadi keluar masuk kecium baunya. Bunga Ini inai itu sebenarnya juga saya wangi banyak Bu. fungsi yang lain. Iya, Ya kan masih Bu Cuman ada Vera? Bunga sini kita bunga inai itu nggak juga wangi. wanginya. Nggak ada. ya, oke. Masih ada pertanyaan satu di chat room Kak, tapi tentang F2 gimana? Saya bacakan Hmm, tentang F2. gimana? Pertanyaan dari Bu Wisya. Heeh. Saya bikin 2 biji pala wangi sekali. Saya pakai untuk balur kalau anak demam plus PCO. Untuk hand sanitizer. Adakah manfaat lain F2 biji pala? Kayak kemarin saya bilang orang Aceh suka buah pala serbuknya ya, dihancurkan. Serbuknya itu dicampur cuka untuk yang memar, bengkak, Iya. keseleo. Nah, itu bagus banget. Jadi kita kesimpulannya dia bisa hidupkan sel atau pori-pori yang mati dan menukar gitu loh. Bagus buah pala, apalagi untuk masak ya. Untuk masak itu dia bisa hilangkan bau amis di daging. Saya kalau masak rendang, saya beli contohnya dagingnya 2 kilo. Saya beli bumbu rendang yang udah di toko Padang gitu ya. Minta Papala, iya Bu, udah lengkap semua. Ini udah enak kali. Nanti saya beli lagi 10 butir. 2 kilo daging saya beli 10 butir buah pala.
saya masukkan ke rendang. Nah, itu kayak pintar kali masaknya gitu loh. Jadi dia bisa rasa daging itu lebih halus, nggak serat-serat. Mungkin daging sapi kena sapi yang tua gitu ya. Dia bisa jadi lembut, tapi bukan benyek sampai apa lembek kali dia enggak. Tapi wangi dan sampai ke dalam serat-seratnya itu. Nah, itu buah pala. Jadi banyak sangat, apalagi waktu di villa villa Pak Gani, villa bambu. Ini Bu, Ibu kalau capek makanlah nih daun buah pala. Oh, Oh, saya paling suka daun kari, daun buah pala, daun apa saya yang penting ambil saya kunyah. Sebentar lagi bau mulut kita udah hilang. Jadi serba guna sih. Di rumah Bu Wise yang nanam buah pala kan? Kalau nggak salah saya, kayaknya dia nanam 2 pohon. Kemarin siapa yang bilang ya? Jadi pas dia nggak ikut Zoom, besoknya dia ada sharing di grup gitu loh. Kulitnya kulit buah pala, kulit apa? Oh, bukan itu kulit kayu manis ya, pohon kayu manis. Kalau buah pala mungkin nggak tahu dia tanam juga nggak. Tapi aromanya pasti wangi itu. Jadi kan F2 pasti wangi, pasti bagus. Oke, Oke. Iya, semuanya udah habis, selesai. tuh, kita udah hampir juga ya. Iya, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Saya pikir juga cukup sampai sekian ya, Kak ya. Jadi Iya, closing time dari Kak Pera nih untuk topik sampo kita itu. Silakan, Kak. putus-putus nih. Oh ya, closing time dari Kak Pera untuk topik sampo. Heeh. Jadi ingat ya teman-teman, jangan sepoya-poya pakai sampo kimia. Sampai cuci rambut, sampai mencemarin lingkungan kita. Berkali-kali saya di kelas sabun bilang, pakai sabun sampai tercemar di laut kita, di tempat kita. Hasilkan anak-anak yang jadi bencong, jadi tomboy, nah, kan makin banyak. Tidak mau keturunan kita sampai jadi begitu. Jadi stopkanlah pakai sabun yang tidak sehat. Kalau bisa jangan pakai sabun. Nah, itulah pesannya yang penting. Karena saya susah juga ya, saya lihat di YouTube Indonesia apa, memang nggak ada info yang bahwa sabun itu bisa merubahkan hormon manusia sampai jadi separah gitu. Tapi yang di luar negeri ada loh. Itu hasil labnya udah puluhan tahun. Jadi hati-hati pakai sabun. Yang jelas-jelasnya yang sabun yang mengakibatkan sampai udah alergi ya harus kapok dan harus berubah ya. Oke, salam sehat semuanya kita dan berhentikan untuk mencemari bumi kita ini. Nanti mana tahu sudah kita nggak ada, tapi turunan kita akan lebih sehat dan lebih bersih. Itulah namanya tujuan kita bikin eco engine ya. Salam sehat dan sejahtera. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Jika ada yang kurang, mohon maaf.